Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual perjanjian kemakmuran desa. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Sebelum itu saya sarankan untuk kalian dalam mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini, kalian menggunakan earphone terbaik kalian ya teman-teman, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Sekarang aku lagi masukin beberapa baju ganti untuk liburan. Perkenalkan, namaku Asa Lirasa Putri. Panggil saja Asa. Aku baru lulus dari SMA beberapa hari kemarin. Statusku masih labil antara pengangguran, mahasiswa, atau pekerja. Masa-masa sulitku baru kerasa sekarang, karena memang kata orang-orang, lulus dari SMA adalah awal dari kehidupan. Ketidaklulusanku dalam SNMPTN membuatku sedih, mumet, dan membuatku berpikir berkali-kali, apakah aku akan kuliah atau tidak. Oke, aku bisa masuk kuliah dengan ujian tes tulis dan juga masih ada universitas swasta. Tapi rasanya kegiatan belajar dan isi mengisi soal sudah kadaluarsa, dan kuliah di universitas negeri adalah impianku dari dulu. Ya, mau bagaimana lagi? Kakak-kakakku memaksaku untuk kuliah, bagaimanapun caranya. Tapi ya, sudahlah. Kebingungan-kebingungan di atas yang membuatku ingin pergi liburan. Kemarin malam, Pi Ira menelpon. Pi Ira adalah kakak tertua dari papa. Ia menanyakan kabar dan juga lain-lain. Dari sinilah aku berkeinginan untuk kabur menghilang dari keributan kota ke desa, tempat Pi Ira tinggal. Pi Ira tinggal sendirian. Suaminya sudah lama meninggal dunia dan anaknya yang merupakan sepupuku sekarang kerja di sini, di Jakarta. Pakaian, charger, laptop, alat mandi, pokoknya semuanya sudah tertata rapi dalam 2 koper. Tinggal masalah perizinan dan kemudian cus untuk berangkat. Selanjutnya aku bilang ke mama untuk minta izin tinggal di tempat Pi Ira. Aku bilang kalau aku hanya ingin menenangkan diri dari semua kesetresan dan juga menemani Pi Ira selagi aku bisa. Mama setuju, asalkan jangan selamanya tinggal di sana. Di sana itu kamu jangan ngerepotin Pi Ira ya, bantuin Pi Ira masak, bersih-bersih juga. Aku mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh mama. 2 koper yang sudah aku siapkan tadi itu diangkat oleh Mang Sapri ke dalam mobil. Akhirnya aku liburan ke rumah Pi Ira. Dulu sekali waktu aku kecil aku pernah ke rumah Pi Ira. Rumahnya terletak di desa Jeketih di Jawa Barat. Aku tidak tahu itu termasuk kota atau kabupaten mana. Yang jelas desanya sangat terpencil. Butuh mobil besar seperti jeep untuk sampai ke sana. Berangkatlah aku dengan mobilku yang disopiri oleh Mang Sapri. Awalnya aku duduk di depan, tetapi kalau aku terus-terusan melihat jalan dari Jakarta ke desa Pi Ira pasti puyeng. Jadi aku pindah ke belakang dan kemudian merebahkan badanku. 2 kali kami berhenti di restoran sisi jalan untuk sholat dan ngobatin perut yang lapar. Udah itu aku rebahan lagi di jok belakang sampai akhirnya ketiduran. Sa, bangun. Kenapa, Mang? Udah nyampe ya? Mang Sapri kemudian membangunkanku dengan wajah yang ragu-ragu. Bukan, Sa. Ini teh kesasar kayaknya. Ada alat gitu kan di HP Asa? Peta gitu? Ada, Mang. Ternyata Mang Sapri yang asalnya orang Jawa Barat juga bisa kesasar di sini. Langsung aku buka HP dan juga nyalain GPS terus membuka aplikasi peta. Loadingnya lama sekali.
Sambil menunggu loading, aku kemudian melihat keluar mobil. Suara ribut seperti di jalan raya kota tidak kedengaran lagi di sini. Sepi banget. Kayaknya ini jalan hutan deh. Soalnya di kanan kiri semuanya pohon tinggi. Tidak ada penerangan sama sekali. Gelap sampai langit warnanya biru tua bukan hitam. Penerangan cuma lampu mobil. Loading aplikasi peta itu tidak selesai-selesai dan ternyata memang sinyal internet di sini tidak ada. Mang, gak ada sinyal mang. Susah buka aplikasinya juga. Ya sudah, Mang maju terus aja ya. Siapa tahu ada penduduk yang bisa kita tanyain. Mang Sapri bilang kalau kami memang sudah dekat dengan tujuan, tetapi kami kesasar saat mencari jalur ke desa Cigetih. Akhirnya kami memilih untuk masuk lebih dalam lagi, menelusuri jalan hutan ini. Selang beberapa menit penerangan bisa dilihat dari sini. Keramaian malam hari dan juga beberapa rumah penduduk juga toko-toko sudah bisa kami temui. Kami memilih bertanya kepada ibu pemilik warteg sambil membeli dagangannya untuk memenuhi perut kami lagi. Oh, Neng, kalau ke desa ini mah ibu tahu. Tidak usah lewat jalan raya, Neng, karena memang jalannya lewat sini. Tangan ibu itu menunjuk ke arah belakang warteg. Di sana ada jalan, Bu. Aku nanya karena ini di belakang warteg ini hutan belantara. Ada, Neng. Semuanya memang lewat sini kalau mau ke desa Cigetih. Memangnya, Neng, pakai mobil seperti apa? Ibu warteg lalu melihat keluar ke arah mobil kami yang terparkir tepat di depan warung. Kalau mobil seperti itu mah susah, Neng. Jalannya licin. Biasanya juga semua memakai mobil yang rodanya besar-besar. Ibu itu kemudian kembali berbicara. Di sini ada, Neng, yang sukanya mengantarkan orang ke Cigetih. Namanya si Ajat. Dia yang punya mobilnya. Rumahnya sekitaran sini kok. Kalau emang mau diantar, ayo sekarang saya antar saja ke rumahnya Pak Ajat. Kami pun langsung diantar ke rumah Pak Ajat yang punya mobil jeep itu. Pas sudah sampai, aku langsung saja menjelaskan ke Pak Ajat kalau aku mau diantar ke Cigetih. Setauku dulu juga begitu. Terakhir aku ke rumah Pi Ira memang harus diantar dengan mobil ban besar itu. Waktu itu Mang Sapri ngotot ingin ikut ke Cigetih menemani aku, tapi rasanya tidak perlu. Dilihat dari penampilannya, Pak Ajat ini orangnya baik. Anak-anak buahnya juga terlihat ramah dan sepertinya mereka orang pesantren, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lebih baik Mang Sapri balikin ibu warteg itu ke tempat semula, terus pulang ke Jakarta. Soalnya mama juga butuh mobil untuk beberapa keperluannya kan. Akhirnya Mang Sapri kemudian memindahkan koper milikku ke dalam mobil jeep yang bakalan nganterin aku ke Cigetih. Benar saja, jalanannya memang bukan jalan biasa. Jalan itu lumpur semua. Di awal perjalanan aku masih bisa lihat kebun-kebun milik warga sekitar sini. Ada satu anak buah Pak Ajat yang ikut katanya buat jaga-jaga. Benar saja untuk berjaga-jaga, soalnya berkali-kali ban mobilnya terjebak di lumpur. Jadi anak buah Pak Ajat ini turun untuk mendorong mobil dari belakang. Kadang-kadang Pak Ajatnya sendiri juga harus turun. Jadi mereka berdua yang dorong mobil, kadang-kadang aku yang juga harus turun supaya mobil lebih mudah didorong. Kalau memang dikatakan mirip dengan acara off-road di televisi, ya itu benar sekali. Udah di tengah-tengah hutan, becek juga, gelap lagi. Penerangan cuma dari mobil dan juga headlamp itu juga satu, yang dipakai anak buahnya Pak Ajat saja. Udah gitu kita harus nyebrang sungai pakai mobil ini. Kalau nggak salah ada 2 sungai. Aku mencoba untuk tidur di dalam mobil meskipun keguncang-guncang karena jalan lumpur itu. Mataku kemudian terbuka secara perlahan, ternyata masih gelap juga sama seperti waktu berangkat tadi. Tetapi ada yang aneh. Ada benda tajam yang ternyata
itu ujung rumput yang sedikit menusuk-nusuk di bagian punggungku. Betapa kagetnya aku karena sekarang aku malah ditinggal tidur di lapangan yang luas sekali. Mobil Pak Ajat udah gak ada. Panik, asli aku panik, tidak bisa mikir apa-apa lagi. Udara dingin sekali ditambah celana yang tadi masih basah gara-gara nyemplung ke sungai membuat aku jadi mumet tidak karuan. Kalau celanaku masih basah berarti mobil Pak Ajat mungkin belum jauh. Aku berteriak memanggil Pak Ajat tetapi rasanya sia-sia. Pak Ajat, Pak Ajat. Agak canggung aku teriak karena aku memang percaya dengan hal-hal yang dianggap aturan oleh beberapa orang. Katanya kalau berada di tempat lain itu kita tidak boleh bersikap sembrono, alias harus izin-izin terlebih dahulu. Melewat saja harus izin apalagi teriak coba. Sia-sia tidak ada yang merespon. Malah semakin aku teriak semakin aku sadar kalau aku di tempat itu sendirian. Mana mungkin Pak Ajat yang notabene-nya seorang ustadz tega ninggalin aku di sini. 2 koper yang kubawa juga tidak diturunkan, apa mungkin aku terjatuh? Tetapi tanah yang aku tiduri ini lapangan, bukan jalur mobil. Jejak ban mobil juga yang begitu besarnya saja aku tidak temukan. Gila aja, kalau memang aku dirampok. Tapi mana mungkin? Aku melihat ke sekeliling ternyata ada beberapa bilik bambu di pinggir lapangan itu. Ada 3 bilik di sisi lapangan itu, gelap-gelap banget, tidak ada penerangan sama sekali. Aku kemudian langsung lari mendekat ke bilik itu karena berdiri di tengah lapangan dan tidak ada siapa-siapa. 3 kali aku tersandung karena kondisi gelap dan tidak bisa lihat jalanan. Lentera yang digantung di bilik itu apinya mati, jadi aku tidak bisa melihat dengan terlalu jelas. Permisi, tolong. Spontan kata itu yang keluar dari mulutku. Pikiranku masih kacau memikirkan kemana Pak Ajat yang seharusnya nganterin aku sampai ke Ciketih. Ditambah udara yang dingin terus suara burung-burung malam yang mondar-mandir membuatku ingin cepat-cepat ditolong dan dipersilakan masuk. Perlahan pintu salah satu bilik itu terbuka. Ada seorang wanita di balik pintu mengintip ke arahku. Aku tidak bisa lihat wajahnya karena begitu gelap. Permisi. Kepala wanita itu miring di balik pintu itu. Matanya melihat ke arahku. Tangannya masih memegangi pintu bilik. Tolong. Mendengarku meminta tolong, wanita itu tidak menghiraukanku. Ia masih berdiri di balik pintu, masih menatapku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Ada yang aneh dengan wanita ini. Bulu kutuku mulai berdiri. Kepalanya masih miring di balik pintu itu. Aku mulai menjauh dari bilik itu. Semakin aku menjauh, wanita itu semakin membuka pintunya. Wanita itu kini berjalan keluar dari biliknya. Ia mengenakan kebaya dengan samping yang menggantung di lehernya. Kepalanya menunduk seperti menyembunyikan wajahnya. Rambutnya panjang terurai. Dadaku mulai berdebar kencang. Ini mengerikan. Wanita itu menggapai selendangnya, memulai gerakan seperti menari. Kakiku mulai melemas. Aku tidak bisa bergerak, rasanya untuk berlari menjauh dari situ susah sekali. Jangankan berlari, mengangkat kaki untuk berjalan pun aku tidak mampu. Dari 2 bilik lain muncul 2 wanita lain memakai kebaya dengan selendangnya juga. Aku membacakan doa-doa yang kuhafal. Semakin cepat aku melafalkan doa, semakin cepat ketika wanita itu menari. Hingga akhirnya kuputuskan untuk mengumpulkan tenaga dan berteriak sekeras mungkin. Tolong, tolong, tolong. Aku berteriak sekeras mungkin, berharap ada orang yang dapat mendengarkanku. Tolong, tolong, tolong. Ketika wanita itu menirukan teriakanku, wajahnya kini terlihat jelas, putih pucat dengan mata yang melotot. Mulutnya tersenyum menyeringai dan pundaknya kini semakin lincah menari-nari. Tolong, tolong, tolong.
Badan mereka semakin lincah sambil menirukan ucapanku. Kepalanya digerakkan miring ke kanan dan ke kiri sambil rambut mereka tidak karuan. Kakiku sudah benar-benar lemas sampai aku terduduk di tanah. Mereka tertawa sambil terus menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Gerakan mereka semakin liar, menari dan juga loncat ke sana kemari hingga aku tidak mampu berteriak lagi. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Badanku bergetar hebat hingga akhirnya aku tidak ingat apa-apa dan semua terlihat gelap. Udara di sini sangat dingin, apalagi waktu pagi-pagi. Sekarang Bi Ira lagi masak untuk sarapan kami berdua. Aku kemudian berniat membantu seperti apa yang diperintahkan Mama, tapi Bi Ira melarangku. Bibi bilang kedatanganku ke sini saja sudah membuatnya senang, jadi aku cukup diam saja. Bi Ira malah menyuruh aku jalan-jalan supaya tahu daerah sekitar sini. Kemarin aku sampai di sini sekitar jam 4 dengan mobil Pak Ajat. Aku bangun dengan badan yang lemes dan lemes banget karena mimpi buruk yang mengerikan sekali, mimpi yang kerasa nyata sekali. Ternyata itu adalah mimpi ya teman-teman. Wajah 3 wanita itu masih bisa aku ingat, bergerak menari ke sana kemari dengan pundak yang lincah sekali juga kepalanya yang dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Gila aja, seumur-umur aku belum pernah lihat hantu kecuali hantu di film-film. Perasaan udah lama juga aku gak nonton film horor. Terakhir nonton itu sama teman-teman sekelas. Gak pernah berani kalau disuruh nonton sendiri, soalnya suka kebawa mimpi. Masalahnya, kan aku udah gak pernah lihat hantu di film-film, lah kenapa juga bisa sampai mimpi kayak gitu? Pak Ajat yang aku beritahu tentang mimpiku itu malah tersenyum kayak tidak percaya. Pak Ajat berpesan jangan sembrono saja, harus sopan dan izin kalau mau apa-apa. Mengingat desa ini terletak di hutan entah berantah, yang mungkin kalau bakal banyak penunggunya, jadi aku juga sadar aku hanya pendatang alias tamu dan tidak boleh sembrono di sini. Pak Ajat juga bilang jangan main-main di sini. Pokoknya kalau bisa diam saja di rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Apa tidak terlalu berlebihan kalau Pak Ajat bilang seperti itu? Semistis itukah desa ini atau bagaimana? Ya seperti desa pada umumnya, udara di sini sejuk, tidak perlu pakai AC. Tapi kalau sedang panas ya tetap saja panas. Ada sungai besar di kulon desa atau di barat desa. Kata Bi Ira di situ tempat PLTA disimpan. Jadi tidak seperti dulu lagi gelap-gelapan memakai obor dan juga lentera. Sekarang listrik sudah sampai ke rumah-rumah walaupun dayanya tidak seberapa, tetapi cukup untuk penerangan dan mencas HP dan laptopku. Aku sempat lihat masjid dan pesantren di daerah Ibu Warteg dan Pak Ajat, tetapi di sini tidak ada. Tidak ada masjid baik musola satupun. Aku juga tidak melihat rumah peribadatan agama yang lainnya. Kata Bi Ira, banyak orang di sini masih menganut ajaran leluhurnya termasuk Bi Ira. Bi Ira itu menganut agama Islam, sama seperti Papa, hanya saja keimanannya seperti memudar dan terpengaruh oleh masyarakat sini. Sebenarnya Bi Ira bukan asli orang sini. Bi Ira dengan adik-adiknya termasuk ayahku adalah asli orang Banten. Kampung halaman keluarga ayahku memang di Banten. Hanya saja waktu itu almarhum suami Bi Ira ingin menempati rumah orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi Bi Ira dibawa ke sini saat ia masih mengandung sepupuku Dadan yang sekarang sedang bekerja di Jakarta. Mau-maunya Bi Ira dibawa ke desa terpencil seperti ini. Selesai masak, Bi Ira kemudian langsung menyuruhku untuk sarapan. Meskipun umurnya hampir mencapai 60 tahun, tetapi Bi Ira masih terlihat kuat dan cekatan. Postur tubuhnya masih tegap, tidak membungkuk seperti nenek-nenek pada umumnya. Permisi, ada 2 perempuan yang sekarang berada di hadapanku. Budaya di desa memang seperti ini. Tetangga maupun kerabat dekat sudah dianggap biasa.
langsung main masuk ke dalam rumah tanpa harus dipersilakan dulu. Dua perempuan ini masih muda, mungkin sebaya denganku. Mereka langsung mengulurkan tangannya untuk menjabat tanganku. Saya Laila, kalau yang ini Kinasih, hehe. Piranya ada nggak? Laila sepertinya orangnya supel sekali. Ia tidak malu-malu kepadaku, malahan dia langsung keliling sekitar rumahku, lalu masuk ke dalam dapur mencari Biira. Kalau Kinasih sebaliknya, dia malah diam saja, malu-malu sampai akhirnya aku suruh duduk saja si Kinasih ini. Kinasih bertanya kepadaku tentang banyak hal, mengenai sekolah, terus kota Jakarta, sampai ke drama Korea. Ternyata di kampung seperti ini juga ada yang pecinta drama Korea. Mengetahui Kinasih suka drama Korea, aku langsung mengambil laptopku di kamar dan memperlihatkan koleksi drama Korea hasil download waktu masih di Jakarta. Kinasih kelihatan senang sekali waktu itu. Dia spontan menawarkan dirinya untuk menemaniku kalau Biira harus membantu orang melahirkan di sekitar desa, asalkan diperbolehkan untuk nonton. Biira dan juga Laila membawa masakan yang sudah matang ke hadapan kami. Ada banyak menu khas Sunda yang kelihatannya enak banget. Kalau di Jakarta jarang dapat yang enak, harus ke warung makan atau restoran khas Sunda dulu. Kami sarapan bersama sambil mengobrol tentang banyak hal. Selesai sarapan, Laila dan Kinasih ini mengajakku keliling di sekitaran desa. Rumah-rumah di desa ini terbilang cukup kecil dan pada umumnya dibangun dari kayu dan atap daun kelapa yang disusun sedemikian rupa. Halamannya juga luas sekali sampai rumah tetangga tidak kelihatan. Laila kemudian menunjukkanku saung besar yang terletak di tengah desa. Beberapa bantuan dari pemerintah seperti imunisasi, juga pembagian sembako, dilakukan di saung ini katanya. Tidak jauh dari saung ada sebuah warung yang ramai dengan terasnya yang luas. Banyak bangku untuk nongkrong, kata Kinasih. Dia pertama nonton drama Korea itu di TV yang dipajang di warung itu. Itu pun belum tamat karena kadang berebutan sama bapak-bapak yang nonton sepak bola. Mereka tidak punya TV di rumah termasuk Biira juga. Benar saja keputusanku membawa laptop itu tidak sia-sia. Ada 3 mobil jeep juga yang terparkir di sana. Laila bilang warung gede ini hanyalah satu-satunya toko di desa ini. Warung gede ini baru dibangun 2 tahun yang lalu. Sebelumnya warga desa ini ya sedikit sulit untuk mendapatkan keperluan rumahan, bahkan sampo dan sabun pun susah didapatkan. Kalau bahan makanan mah banyak Sa. Yang susah itu mah kayak sabun, sampo, mie instan, tepung, jelas Laila kepadaku. Meskipun di tengah desa tapi pohon-pohon banyak sekali di sini, sehingga aku tidak bisa melihat bangunan sekitar. Jadi aku harus menghafal jalan setapak yang aku lewati soalnya jarang ada rumah warga yang pas terletak di sisi jalan. Jadi desa ini kayak tersembunyi gitu di balik pepohonan yang tidak rimbun, hanya daerah sawah dan lapang. Saat Laila mengajakku ke sawah, aku melihat di belakang saung ada bangunan aneh. Bentuknya aneh, terlihat seperti monumen. Lah, itu apa di belakang saung? Tanganku menunjuk ke arah monumen itu. Oh, itu mah sumur. Kalau musim kemarau, satu desa itu suka kekeringan air. Sumur kami suka mengurang atau ya mengering lah intinya airnya. Dan airnya itu keruh, tapi sumur itu tetap banyak airnya. Jadi waktu itu semua warga yang ngambil air di situ. Mereka bilang itu sebuah sumur, tapi bagi aku sumur itu aneh. Sumur itu ada di atas sebuah teras seperti panggung dan itu enggak pendek. Ada sih katrol dan juga embernya, tapi bentuk sumurnya itu kotak dan juga tinggi, mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi kalau orang menimba itu nggak bisa lihat airnya kecuali dia bawa tangga. Laila dan juga Kinasih membawaku menuju lapangan. Banyak anak bermain di sini. Aku melihat ke sekeliling, barangkali ada 3 bilik bambu di sekitar sini. Kalau memang ada 3 bilik itu, berarti lapangan ini adalah lapangan yang sama dalam mimpiku.
Setelah ku cari-cari dan kulihat kesamaannya ternyata tidak ada. Aku yakin mimpi kemarin malam itu bukan sembarangan. Mungkin ada sangkut pautnya dengan desa ini, tetapi aku masih belum menemukan apapun yang terlihat mencurigakan. Dari saung besar warung gede, mungkin hanya monumen itu yang membuatku penasaran. Tapi itu hanyalah sebuah sumur. Orang tua dari kedua teman baruku ini adalah petani yang sekarang sedang bekerja di sawah. Jadi Laila memintaku untuk menyudahi saja jalan-jalannya karena dia banyak kerjaan, tetapi karena jam di HP-ku masih menunjukkan jam setengah 8 pagi, aku lebih memilih mengikuti mereka saja. Laila harus mengantarkan makanan ke sawah untuk orang tuanya, sedangkan Kinasi harus mengurus beberapa cucian katanya. Aku lebih memilih untuk bersama Laila ke sawah. Jadi kemudian pagi itu kita bubar. Setelah mengambil makanan dari rumah Laila, kami berdua berjalan menuju sawah. Indah sekali sawah di sini, menggunakan sistem terasering, tidak merusak dan mengikuti kontur tanah yang memang berbukitan. Ada bambu raksasa yang sengaja diikat di puncak pohon. Bambu itu sudah diberi lubang sedemikian rupa hingga berfungsi seperti alat musik. Kalau ada angin besar, bambu itu akan berbunyi layaknya suling. Kami berjalan turun naik lagi di pematang sawah itu yang memang seperti anak tangga ini. Sampai akhirnya kita tiba di saung kecil tempat orang tua Laila beristirahat dari kerjanya. Dari seberang sawah dan turun dari perbukitan ada sungai cukup besar di sana. Ada jembatan juga. Jembatan itu selebar ukuran truk besar dan dilengkapi pagar tinggi yang terbuat dari bambu. Aneh kan? Aku pernah wisata ke daerah terpencil seperti suku Baduy yang berada di Banten, tapi jembatan-jembatan yang aku lalui itu ukurannya kecil-kecil dan cukup untuk satu orang saja. 2 orang lah kalau memang dipaksakan. Tetapi ini, jembatan yang kulihat ini besar sekali dan pinggirnya diberi pagar yang tinggi juga, seperti gerbang masuk ke suatu tempat. Lantas kemudian aku bertanya kepada orang tua Laila, ada apa di balik jembatan itu? Jalan itu mengarah kemana? Apa ada desa lain di situ? Itu jembatan ke hutan. Dulunya ada yang punya tempat tinggal di situ, tapi banyak binatang buas, jadi semua pindah ke sini. Begitu yang dijelaskan ibunya Laila waktu itu. Ia bilang kepadaku, jangan pernah mendekati daerah itu karena memang banyak binatang buasnya. Sepulang dari sawah, aku bercerita pada Bi Ira kalau aku sudah mengunjungi beberapa tempat di sini. Ia bertanya apakah aku sudah mengetahui lokasi warung besar apa belum. Katanya kalau sudah tahu nanti yang akan belanja sayur dan kebutuhan sehari-hari adalah aku. Ya kalau begitu adanya, hitung-hitung olahraga pagi, jalan ke warung gede sambil nenteng belanjaan kan sehat. Siang itu Laila langsung pulang ke rumahnya meneruskan pekerjaan yang lain. Kinasi sepertinya masih bergelut dengan cuciannya. Aku waktu itu sedang mengobrol dengan Bi Ira. Aku bercerita tentang sumur dan jembatan besar itu kepada Bi Ira. Mendengarku, Bi Ira langsung berhenti menyisir rambutku. Ia lalu sedikit marah kepadaku. Jangan kesana lagi ya, banyak ular. Khawatir Bibi, takut kamu kenapa-napa. Mendengar 2 orang yang sudah menasihatiku tentang binatang buas, aku jadi tidak berani dekat-dekat sawah dan juga sungai besar itu. Kinasi dan juga Laila yang lahir dan besar di sini bahkan belum pernah melewati jembatan itu. Katanya jembatan lebar yang kulihat memang dari dulu seperti itu tidak berubah dan memang tidak ada yang pernah lewat ke situ. Sampai akhirnya rasa penasaran kami tumpah ruah, sehingga kami bertiga dengan tanpa sadarnya menyeberangi sungai itu dan teror mulai bermunculan. Pagi itu aku disuruh Bi Ira pergi ke warung gede untuk membeli beberapa keperluan. Aku juga memang butuh beberapa barang. Jadi setelah sholat subuh aku langsung siap-siap mengkondisikan wajahku, lalu menata rambut dan pergi berjalan kaki menyusuri jalan setapak untuk menuju ke pusat desa. Keadaan gelap sekali.
karena jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Hanya ada beberapa tiang lampu usang yang sedikit memberikan penerangan untuk dapat melihat keadaan sekitar sini. Kamu tahu kan rasanya jalan subuh-subuh seperti apa? Dingin sekali. Suara ayam jantan berkokok terdengar di mana-mana. Memang tidak sedikit yang memelihara ayam di sini. Langkahku kini sudah mendekati pusat desa. Yang harus aku lakukan selanjutnya adalah mencari bangunan warung itu. Bangunannya berbeda dari rumah-rumah warga. Warung gede ini memiliki bangunan yang paling bagus menurutku. Sudah memakai tembok lalu menyatu dengan rumah 2 lantai. Sedikit susah mencarinya saat gelap seperti ini, tapi akhirnya aku menemukannya. Ada 3 mobil jeep yang terparkir di depan warung gede. Ketika mobil itu dipenuhi barang bawaan dan beberapa orang nampaknya sedang mengangkuti barang bawaannya itu masuk ke dalam warung. Di sampingnya ada seorang wanita yang sedang hamil besar, terlihat seperti sedang berbicara atau mungkin mengatur orang-orang yang mengangkuti barang tadi. Aku lalu pergi mendekati meja sayur, memilih beberapa sayuran yang Ira pesan. Wanita yang sedang hamil besar itu sekarang berada di dalam warung. Dia berdiri tepat di depanku di belakang meja sayur. "Beli apa, Neng? Butuh apa saja?" Wanita itu nampaknya tidak jauh umurnya denganku. Tangan wanita itu meraih kertas tulisanku yang berisi daftar belanjaan dan membantuku menyiapkan semua yang harus aku beli. "Neng teh baru pindah yang di sini? Saya keponakannya Ira teh dari Jakarta." "Oh, Ira ya? Bener kamu Neng kesini subuh-subuh, jadi kamu gak desek-desekan ngantri sama ibu-ibu nanti?" "Oh, gitu ya teh. Suka penuh ya?" Aku tidak heran sama sekali jika warung bakal penuh. Soalnya kan warung ini satu-satunya warung di desa ini. Kulihat sekeliling warung, orang-orang tadi masih sibuk menurunkan barang dari mobil dan menatanya. Ada yang sedang menyapu tempat nongkrongnya juga kala itu. Tempat nongkrongnya itu luas. Bangku-bangkunya juga banyak seperti rumah makan. Lalu ada TV yang besar dipajang di tempat yang semua orang dapat melihatnya. Tanganku meraba-raba sayuran yang sudah tertata rapi di meja warung. Bingung nih, yang mana bayam, yang mana kangkung, yang mana sawi karena warnanya hijau semua. "Ah, Eneng mah pusing ya. Udah duduk dulu di sana nonton TV, biar teteh yang siapin semuanya." Aku hanya bisa tersenyum lebar dan menuruti apa yang dia bilang. Kududuki salah satu bangku, lalu kutatap layar TV yang pagi-pagi seperti ini sedang menyiarkan berita. Rumnyem sekali, tetapi suara yang dihasilkan cukup jernih untuk didengar. Agak lama aku terdiam fokus mendengarkan sampai akhirnya teteh warung itu jalan mendekat dan ikut duduk di sampingku. "Nih, belanjaan kamu." Teteh warung itu memberikan belanjaanku dengan senyum yang ramah sekali. "Nama saya Eis. Neng datang ke sini dari kapan?" Aku lalu menjabat tangannya dan memberitahukan namaku. Selanjutnya kami ngobrol ngalur ngidul. Teh Eis ini sebenarnya asli orang Bandung. Suaminya Kang Barna yang asli orang Ciketih. Mereka berdua sempat merantau ke Jakarta, tapi Teh Eis bilang nasibnya tidak mujur di perantauan. Uang yang mereka kumpulkan semakin lama semakin menipis. Akhirnya Kang Barna memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya Ciketih dan membuka usaha warung. Benar saja mereka berdua menjadi sukses. Sudah membangun rumah tembok 2 lantai dan mempunyai 3 mobil jeep sekarang ini. Ya iyalah, sukses orang satu kampung bergantung sama dia, celutuku dalam hati. Obrolan kami bukan ngalur ngidul lagi, tapi sudah ngulon ngetan sampai aku bertanya soal bayi yang di kandungannya itu. Ini teh udah 9 bulan kurang seminggu, Sa. Wah, nanti lahirannya diurus Ira dong. Aku mau lihat dedek bayi." Seketika raut wajah Teh Ais berubah, seperti orang yang bingung mau menjawab apa. Dia lalu bilang kepadaku kalau Kang Barna suaminya lebih memilih membawa istrinya ke kota untuk melahirkan di rumah sakit. "Lah, gimana sih?
Masa orang hamil besar dipaksa naik mobil lewat hutan yang jalanannya nggak karuan seperti itu? Itu kan jelas membahayakan kandungannya. Kalau menurut aku, jelas-jelas ada Bi Ira, dukun beranak yang berpengalaman, ya memang nggak secanggih dan seluas rumah sakit. Tapi kan jadi nggak harus jauh-jauh ke kota. Setelah perbincangan kami selesai, aku membayar belanjaanku dan pulang ke rumah. Di sana sudah ada Bi Ira yang menungguku. "Kamu sudah ketemu sama Ais, Teta yang punya warung itu kan?" "Udah, Bi." Bi Ira lalu mengeluarkan sayur yang ia pesan dari kresek hitam dan berkata, "Cantik ya Ais, tapi sayang suaminya itu orang gak bener, suka ingkar janji orangnya." Entah masalah apa yang ada di antara Kang Barna dan Bi Ira. Ekspresi Bi Ira terlihat seperti sangat jengkel saat berkata seperti itu. Mungkin masalah itulah yang membuat Kang Barna lebih memilih membawa istrinya melahirkan ke kota. Saat aku selesai sholat subuh, terdengar beberapa ketukan pintu depan rumah. Setelah aku buka, ternyata ada seorang bapak-bapak yang terlihat agak panik. Dia bilang ingin bertemu dengan Bi Ira karena istrinya yang akan melahirkan sedang menunggunya di rumah. Mendengar itu, aku langsung mengetuk pintu kamar Bi Ira, tetapi tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi, tetap tidak ada respon. Tiba-tiba ada Bibi keluar dari arah dapur. Ternyata dia tidak berada di kamarnya. "Bibi keluar ya, paling 2 hari, besok lusa pulang." Gila, belum aja aku bilangin ada bapak-bapak yang istrinya akan melahirkan, Bi Ira malah sudah berdiri siap di sampingku dengan jamu dan berbekalannya. Tugas Bi Ira memang seperti itu. Bibi harus siap kapanpun jika dia dibutuhkan. Bi Ira bilang nanti dia bakal meminta Laila dan Kinasi untuk menemaniku di rumah. Asiklah ada temen nih. Aku bisa begadang sampai malam dan itu bareng-bareng, nonton bareng atau main game bareng-bareng. Setidaknya aku tidak sendirian di rumah. Saat hari sudah siang seperti yang dikatakan Bibi, Laila dan juga Kinasi datang ke rumah. Tidak hanya mereka berdua, tangan Kinasi memegang tangan seseorang anak kecil yang kemudian aku ketahui kalau dia adalah adik Kinasi yang terkecil, namanya Agil. Agil ini bisa dikatakan anak yang hiperaktif. Tidak berhenti bertanya dan selalu berlari keliling ke sana kemari. Saat sore hari, Kinasi dan juga Agil menonton drama Korea yang ada di laptopku. Sedangkan Laila memasak di dapur untuk makan malam sambil mengobrol dari pintu dapur, menemaniku yang sebentar lagi beres mencuci baju di sumur belakang rumah. Sambil memasak, Laila menceritakan beberapa sejarah desa ini. Katanya dulu desa ini tidak pernah mengalami jajahan seperti yang diajarkan dalam buku sejarah. Kalau dipikir secara logis, menurutku masuk akal. Mengingat lokasi dan akses desa ini yang sangat terpencil, mungkin membuat bangsa penjajah tidak menjajah daerah ini. Laila itu juga berkata kalau dulu desa ini sangat makmur, hasil panen selalu melimpah, penduduk desa tidak pernah kekurangan dan tidak pernah merasa kelaparan. Bahkan neneknya memiliki gubuk lain hanya untuk menyimpan hasil panen yang tidak muat ditaruh di rumah, tapi gubuk itu sekarang kosong, hanya berisi sekarung beras dan beberapa ikat jagung. Nenek Laila bercerita kepadanya, semenjak orang-orang di seberang sungai pindah kemari, desa ini perlahan mulai terpuruk hingga pernah ada pada satu musim kemarau seluruh desa kekeringan, tapi untungnya ayah dari Kinasi membuat sumur dengan bantuan beberapa orang lainnya. Sumur itu monumen yang aku lihat kemarin di pusat desa. Sumur yang tinggi yang berbentuk kotak itu. Orang-orang dari seberang sungai yang mana lah yang pindah ke sini? Tanyaku. Yaitu orang-orang dari seberang sungai yang ada di jembatan itu yang kemarin kamu lihat. Jelas Laila. Mereka pindah alasannya banyak binatang buas. Tapi kedatangan mereka ke sini malah membuat desa tidak sejaya dulu. Itu juga kata nenek aku, nggak tahu juga sih sebenarnya kenapa. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua ya teman-teman.
Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe juga. Dan itu semua membantu channel ini berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di episode yang selanjutnya, yaitu part yang kedua dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.